Kita lagi ngomongin ain. Ain. Kita tuh Penyakit hati. Ainun itu artinya mata. Dan yang dimaksud itu adalah penyakit. Penyakit mata yang sifatnya bukan fisik. bukan fisik. Iya, lebih ke dari mata, tapi penyakit utamanya itu di pikiran dan di hati. Makanya jadi mata melihat dengan takjub, dengan kagum, tapi hati itu iri. Iri, jadi iri kepada apa yang dimiliki oleh orang lain, entah itu barang, entah itu kelebihan, entah itu bakat atau apapun. Dan Nabi katakan ain itu nyata. Bahkan kata Nabi begitu nyatanya hingga seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir Allah, itu adalah ain tersebut. Makanya kata para ulama salah satu kematian terbesar di zaman dahulu itu salah satunya karena ain. Serius? Bahkan yang terancam pernah Nabi Muhammad di surat Al-Qalam ayat 51 menurut Imam Qurtubi, asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat itu tentang seorang kafir pada saat itu. Jadi ayatnya itu kan bercerita tentang hampir saja pandangan mereka orang-orang kafir itu menggelincirkan Nabi Muhammad ketika Nabi membaca Al-Quran, dan mereka mengatakan sesungguhnya Muhammad itu orang gila. Dituduh gila. Nah itu hampir menggelincirkan Nabi, cuman karena Nabi dibentengi oleh doa dan keberkahan dari Allah dari doa itu, sehingga Nabi terhalang dari ketergelinciran itu. Jadi orang kafir itu dulu, jadi ain itu ada yang memang ujian dari Allah, ada yang bisa dicari. Jadi ada orang kafir nyari agar matanya bisa ain. Iya, jadi dia puasa 3 hari, kemudian sampai memiliki itu, dan kemudian ketika onta lewat dia lihat, wow, onta itu keren banget. Kemudian onta itu mati. Oh justru dari Kambing kagum. lewat, iya, dengan iri. Kambing itu keren banget, kambing itu mati. Makanya kata Nabi, ain itu bisa memasukkan manusia ke kuburan dan bisa memasukkan onta ke panci. Artinya bisa membunuh. Dan ketika orang kafir lihat, wih, lu punya mata ain. Yaudah, kalau gitu lihat Nabi Muhammad dengan kagum dan iri biar dia celaka. Karena kami ingin celaka. Nah, kemudian turunlah ayat itu. Makanya kemudian ain itu bisa datang dari orang yang memang mencari atau memang ujian kepada dia, orang baik maupun orang jahat. Makanya sahabat ada yang ain ngelihat sahabat lain badannya keren, kemudian sahabat itu terjatuh pingsan. Akhirnya Nabi jelasin soal ain itu. Jadi akhirnya ketika kita memandang kebaikan, kelebihan orang lain, itu Nabi ajarkan untuk selalu berkata-kata yang positif. Gue pernah posting soal Jumat malah dikata-katain sama orang. Iya masa? Dikatain apa? Bang Selasa bang. Itu goblok. Itu mah bodoh aja. Pantesan sepi.